Halo Kak, pesan es coklatnya satu ya. Oke, ditunggu ya. Gimana sih Kak cara membuat es coklat yang enak? Mau lihat cara membuatnya? Mari, saya perlihatkan. Pertama, masukkan racikan coklat andalan kami. Tuangkan segelas es batu, dan jangan lupa tambahkan air. Tara, jadi deh segelas es coklat nikmat dibuat dengan bahan-bahan berkualitas dengan perbandingan yang tepat. Apa? Perbandingan? Apa sih itu? Kita cari tahu yuk. Halo semuanya, perkenalkan, saya Aulia Nurhasanah Sinurat. Dan saya Anissa. Kami dari Program Studi Pendidikan Matematika Universitas Pendidikan Indonesia. Kali ini kita akan mempelajari tentang perbandingan dua besaran. Yuk kita simak baik-baik. Tahukah kalian, apa sih perbandingan dua besaran itu? Dari video sebelumnya, kita tahu bahwa untuk membuat es coklat itu, sang barista menggunakan bahan-bahan berupa racikan coklat, es batu, dan air. Untuk cara membuatnya, yang pertama, kita bagi dulu gelasnya menjadi 4 bagian sama banyak, di mana tiap bagiannya berukuran 100 ml. Lalu, barista tersebut memasukkan racikan coklat sebanyak 1 bagian, memasukkan air sebanyak 2 bagian, dan terakhir, ia memasukkan es batu sebanyak 1 bagian. Setelah semua bagian gelas tersebut terisi penuh, es coklat pun siap untuk dinikmati. Nah, kita bisa tahu bahwa dalam pembuatan es coklat menggunakan perbandingan, yaitu 1:2:1, di mana 1:2:1 itu merupakan contoh perbandingan. Agar lebih paham, yuk kita simak video berikut. Sepulang sekolah, Dinda melihat beberapa bunga di taman. Kemudian ia menceritakannya kepada sang ibu sebagai berikut. 5 dari 12 bunga di taman itu adalah bunga mawar. Banyaknya bunga melati adalah 2 lebih banyak daripada bunga mawar. Perbandingan bunga mawar dan bunga melati adalah 5:7. Setelah melihat video sebelumnya, apakah kesimpulan kamu tentang perbandingan dua besaran? Perbandingan dua besaran adalah membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya. Contoh besaran itu ada jumlah, panjang, waktu, massa, dan masih banyak lagi. Lalu, bagaimana cara menuliskan perbandingan dua besaran? Dari video sebelumnya, kita menemukan 3 cara berbeda untuk menyatakan perbandingan dua besaran, yaitu 1. Pecahan, misalnya 5/7. Yang kedua, 2 bilangan yang dipisahkan oleh tanda titik 2, misalnya 5.27. Dan yang ketiga, 2 bilangan yang dipisahkan oleh kata dari, misalnya 5/7. Terus, gimana kalau satuannya berbeda? Yuk, perhatikan kembali contoh video berikut. Fatima dan Fatun sedang berlari di lapangan sekolah. Fatima sudah berlari sejauh 500 meter selama 8 menit, sedangkan Fatun berlari sejauh 1200 meter selama 12 menit. Mereka berlari selama 1 jam. Sehingga Fatima berlari sejauh 3750 meter dan Fatun berlari sejauh 6000 meter. Fatun berlari 2250 meter lebih jauh daripada Fatima. Dari video sebelumnya, apa sih yang dapat kamu simpulkan tentang perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda?
Benar, perbandingan dua besaran adalah membandingkan besaran suatu benda dengan benda lainnya yang satuannya berbeda. Untuk menentukan perbandingan dua besaran dengan satuan yang berbeda, kita harus mengubah satuan kedua benda menjadi sama. Nah, bagaimana? Apakah teman-teman sudah memahami konsep perbandingan dua besaran? Agar lebih paham, yuk coba selesaikan soal-soal berikut. Apakah sudah selesai? Teman-teman hebat karena sudah belajar dan mengerjakan latihannya. Sekarang, yuk periksa jawaban teman-teman. Ya, waktu belajarnya sudah selesai nih. Tapi, kami harap teman-teman dapat memahami konsep perbandingan dua besaran dengan baik ya. Sampai jumpa lagi.